Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafda Medan. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang pertama tentang review buku. Judul buku Pengantar Ilmu Sejarah, penulis Konto Wijoyo, penerbit Tiara Wacana, kota terbit Slema, tahun terbit 2013, jumlah halaman 190 halaman, nomor ISBN 978 179 1262 569. Dalam buku ini, Konto Wijoyo menjelaskan seluk-beluk sejarah sebagai suatu cabang keilmuan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Pengantar ilmu sejarah ini terdiri dari 12 bab, yang keseluruhannya dibahas dengan gamblang oleh beliau. Ke-12 bab tersebut yakni apakah sejarah itu, guna sejarah, sejarah penulisan, sejarah sebagai ilmu dan seni, pendidikan sejarawan, penelitian sejarah, sejarah dan ilmu-ilmu sosial, kekuatan-kekuatan sejarah, generalisasi sejarah, kesalahan-kesalahan sejarawan, sejarah dan pembangunan, serta bab terakhir yaitu ramalan sejarah. Buku Pengantar Ilmu Sejarah memakai teknik penulisan bahasa yang mudah dimengerti dan tanpa penjelasan yang rumit. Kesimpulan buku ini yaitu sebagai buku pengantar, buku ini amat baik dalam mengenalkan hal-hal mendasar di dalam ilmu sejarah. Penjelasan-penjelasannya yang singkat namun menyeluruh dan mendalam, terasa mengalir sehingga memudahkan pembaca untuk menyelami sendi-sendi ilmu sejarah. Bukan itu saja, Konto Wijoyo juga mempercayai penjelasan dengan menukilkan intisari dari berbagai buku yang berkaitan dengan ilmu sejarah, dan ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pembaca untuk memperluas wawasan dan khasanah pembacaan. Kekurangan dan kelebihan buku ini yaitu kelebihannya memudahkan pembaca mengembangkan ide dan kreativitas dalam menggali sumber atau permasalahan tentang sejarah. Kekurangan buku ini yaitu berkenaan dengan ilustrasi. Sebaik apapun penjelasan pada bukunya, tentu akan lebih menarik jika disajikan pula contoh ilustrasi pendukung. Yang kedua yaitu tentang sejarah yang pernah terjadi di kampung. Saya mengambil judul yaitu Khanduri Apam. Khanduri Apam atau Khanduri Serabi adalah salah satu tradisi masyarakat Aceh berupa pada bulan ke-7 atau bulan Apam dalam kalender Aceh. Bulan Apam adalah salah satu dari nama-nama bulan dalam Almanak Aceh yang terasa dengan bulan Rajab dalam kalender Hijrah. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Aceh untuk mengadakan Khanduri Apam pada bulan Apam. Tradisi ini paling populer di Kabupaten Pidi sehingga dikenal dengan sebutan Apam Pidi. Tradisi ini juga dikenal di Aceh Utara, Aceh Besar, dan beberapa kabupaten lain di Provinsi Aceh. Aceh Besar dan beberapa kabupaten lain di Provinsi Aceh. Kegiatan Tet Apam atau memasak apam dilakukan oleh kaum ibu-ibu di desa. Biasanya dilakukan sendirian atau berkelompok. Pertama sekali yang harus dilakukan untuk memasak apam adalah top tupung berbit atau menumbuk tepung dari beras nasi. Tepung tersebut lalu dicampur santan, kelapa, dan sebuah belangan raya atau periuk besar. Campuran ini direndam paling kurang 3 jam agar apam yang dimasak menjadi lembut. Adonan yang sudah sempurna ini kemudian diaduk kembali sehingga menjadi cair. Cairan tepung inilah yang diambil dengan awek atau iros untuk dituangkan ke wadah untuk memasaknya, yakni nuluk berupa cuprok tanah atau pinggan tanah. Dulu apam tidak dimasak dengan kompor atau kayu bakar, tetapi dengan on uto atau daun kelapa kering. Malah orang-orang percaya bahwa apam tidak boleh dimasak selain dengan on uto ini. Masakan apam yang dianggap baik yaitu bila permukaannya berlubang-lubang, sedangkan bagian belakangnya tidak hitam dan rata atau tidak bopeng. Apam paling sedap bila dimakan dengan kuahnya, yang disebut kuah tuhe, berupa masakan santan dicampur pisang klat berat atau sejenis pisang raja.
atau nangka masak serta gula. Bagi yang alergi kuah tuhe, mungkin karena luihnya atau gurih, kuah kue apam dapat pula dimakan bersama kukuran kelapa yang dicampur gula. Selain dimakan langsung, dapat juga apam ini direndam beberapa lama ke dalam kuahnya sebelum dimakan. Cara demikian disebut apam liop. Setelah semua kuahnya habis dihisap, barulah apam ini dinamakan. Apam yang telah dimasak bersama kuah tuhe siap dihidangkan kepada para tamu yang sengaja dipanggil atau diundang ke rumah. Dan siapapun yang lewat atau melintas di depan rumah pasti sempat menikmati hidangan apam tersebut. Bila mencukupi, kanturi apam juga diantar ke Manasah serta kepada para keluarga yang tinggal di kampung lain. Begitulah cara tut apam diadakan dari rumah ke rumah atau dari kampung ke kampung lainnya selama bulan apam atau bulan Rajab sebulan penuh. Cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.